Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Atnaidi Saputra dengan NIM 2892150017 dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti. Saya bermaksud untuk menanggapi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya pada tugas UTS kali ini. Di dalam video ini, kita akan sama-sama belajar sedikit mengenai pembelajaran tentang pengantar manajemen yang telah saya ringkas dari 6 materi. Berharap setelah menonton video ini, kita semua dapat memahami maksud dari penjelasan pada video kali ini. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai manajemen organisasi. Manajemen organisasi terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan organisasi. Manajemen sendiri berarti pemrograman, cara ataupun perencanaan terhadap sesuatu. Sedangkan organisasi merupakan suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu. Sehingga jika digabungkan, maka manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuannya. Fungsi manajemen itu sendiri, yang pertama itu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, dan yang keempat pengendalian. Pada pertemuan yang kedua yaitu membahas tentang sejarah perkembangan manajemen. Periode tahun 1870 sampai 1930 yaitu membahas tentang aliran manajemen. Yang berikutnya yaitu pada tahun 1900 sampai 1940 mengenai teori organisasi klasik. Pada tahun 1930 sampai 1940 yaitu membahas tentang manajemen hubungan manusia. Dan yang terakhir 1940 sampai dengan sekarang yaitu membahas tentang manajemen modern oleh Abraham Maslow. Berikutnya adalah perkembangan teori manajemen di masa yang akan datang. Terdapat 5 kemungkinan arah perkembangan teori manajemen selanjutnya di masa yang akan mendatang, yaitu yang pertama dominan. Salah satu dari aliran utama dapat muncul sebagai yang paling berguna. 2. Divergens. Setiap aliran berkembang melalui jalurnya sendiri. 3. Konvergens. Aliran-aliran dapat menjadi sepaham dengan batasan-batasan di antara mereka cenderung kabur. Yang keempat, sintesa. Masing-masing aliran berinteraksi. Yang kelima, proliferation. Kemungkinan akan bertambah aliran lagi. Di pertemuan yang ketiga yaitu membahas tentang definisi manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk memengaruhi perubahan pada yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Manajemen perubahan adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Pada pertemuan yang keempat yaitu membahas tentang pengertian etika profesi manajemen. Etika adalah suatu sikap atau adat kebiasaan seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai nilai-nilai norma moral dalam ruang lingkup organisasi atau masyarakat yang dibuktikan dengan cara melihat tindakan atau perbuatan seseorang yang bisa membuktikan apakah seseorang mempunyai etika yang baik atau buruk dalam dirinya akan menjadi pedomannya. Etika profesi manajemen adalah standar kelayakan pengelola organisasi yang memenuhi kriteria etika. Dunia pengelola bisnis umumnya dikenal sebagai etika manajemen. Di pertemuan yang kelima yaitu membahas tentang perencanaan perusahaan. Perencanaan perusahaan dalam pengertian ekonomi adalah sebuah fungsi dari manajemen terkait strategi, peraturan, kebijakan, prosedur juga program guna menjalankan suatu jenis usaha. Salah satu contoh komponen perencanaan usaha ialah visi dan juga misi dari sebuah usaha. Selain itu, masih ada tujuan usaha dan juga strategi untuk mencapai tujuan dari usaha itu sendiri. Kemudian terdapat tujuan perencanaan usaha. Tujuan tersebut diantaranya adalah 1. Action plan. Tujuan pertama dari perencanaan dalam sebuah usaha ialah sebagai rencana aksi, di mana aksi yang dimaksud lebih kepada problem solving atau langkah menemukan solusi. Yang kedua yaitu roadmap, adanya perencanaan dalam sebuah usaha.
tujuannya agar fokus dari usaha tersebut tetap terjaga. Yang ketiga, materi penjualan. Tujuan adanya perencanaan usaha selanjutnya yaitu sebagai materi pendukung aktivitas penjualan. Di pertemuan yang keenam yaitu membahas tentang manajemen strategi. Manajemen strategi yaitu seni serta pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Manajemen strategis menitik beratkan pada satu, menetapkan tujuan organisasi, yang kedua, perkembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, yang ketiga, mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis merupakan kombinasi dari aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Berikutnya yaitu tujuan manajemen strategi, yaitu manajemen strategi merupakan suatu proses pengambilan keputusan serta tindakan mengarah kepada pengembangan strategi yang efektif atau yang membantu perusahaan mencapai tujuan. Yang kedua, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Organisasi atau perusahaan harus mempertemukan kebutuhan berbagai pihak, pemasok, karyawan, pemegang saham, pihak perbankan, dan masyarakat luas lainnya yang memegang peranan terhadap sukses atau gagalnya perusahaan. Yang ketiga, mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata. Seorang manajer strategik dapat memungkinkan manajer puncak mengantisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman dan pengendalian. 4. Perubahan dengan efisiensi dan efektivitas. Seorang manajer tidak hanya berkonsentrasi terhadap kemampuan kepentingan efisiensi, tetap wajib memiliki perhatian terhadap sesuatu secara lebih baik dan efektif. Sekian ringkasan yang bisa saya sajikan dalam sebuah video ini. Semoga dapat kita pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan karena telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.